selamat datang di Biduri Bulan Tarot Channel. Di readingan kali ini aku bakalan reading tentang siapakah seseorang yang akan datang dan mengubah segalanya dalam kehidupan kamu. Ini akan terjadi selanjutnya di hidupmu untuk zodiak Gemini. Oke, jadi kita akan lihat seseorang yang akan datang dalam waktu dekat yang bisa mengubah kehidupannya kamu Gemini Dan ini tidak hanya menyangkut percintaan saja, tapi bisa mencakup konteks pekerjaan, pertemanan, keluarga, atau bahkan secara spiritualitas sekalipun Dan seperti biasa, coba langsung aja kita tarik dulu energinya para Gemini di sini Sekali lagi. Gemini. Oh ya teman-teman, dan untuk kalian juga yang mungkin mau personal reading sama aku juga bisa banget. Silakan aja hubungi nomor WhatsApp yang ada di kolom deskripsi. Jadi kalau lagi ada masalah, jangan galau-galau sendiri siapa tahu dengan personal reading kamu bisa dapat saran-saran terbaik, plus juga jadi tahu tentang fakta baru yang akan terungkap dari permasalahan yang sedang kamu miliki Oke, jadi kalau galau-galau jangan sendirian apalagi kalau kak, aku tuh nggak punya teman curhat kak segala macam. Bisa personal reading teman-teman privacy aman terjaga. Oke, buat para Gemini langsung aja di kartu yang pertama kita akan melihat siapa sih dia yang akan datang ini yang bisa mengubah kehidupan seorang Gemini. Oke, yang pertama kartu yang pertama ini akan mewakili karakternya, energinya atau peran dari sosok yang akan datang di sini Di sini ada Queen of Swords Gemini bahwa yang akan datang ini adalah seseorang yang dia orang yang benar-benar berkecukupan untuk dirinya Jadi bisa kita katakan nih orang sangat berkecukupan. Secara komunikasi dia sangat luar biasa protektifnya luar biasa di sini. Orangnya totally sangat jujur juga Dan orang ini kalau aku lihat sangat-sangat mungkin bisa lah untuk kamu percaya soal omongannya karena dia soal omongan itu sangat menjaga, sangat hati-hati, dan dia juga tipe yang paling bisa untuk ngeprotek dirinya dari omongan orang lain juga artinya kalau orang mau ngomong apa yang julid segala macam, dia bisa tuh kayak ngeprotek bahwa aku nggak harus mendengarkan itu kayak bisa memilah, dia memilih mana yang harus didengar dan tidak didengar dia orang yang seperti itu yang akan datang ini Lalu yang kedua, energi yang membawa dia ke dalam kehidupanmu yang menggambarkan situasi atau alasan spiritual ataupun secara universal yang menarik orang ini ke dalam hidupmu. Di sini Gemini, aku lihat di sini ada Five of Wands Jadi energi yang membawa dia ke dalam kehidupanmu di sini salah satunya adalah tentang mungkin juga seperti adanya konflik batin yang kamu alami, atau kamu yang banyaknya menghadapi kompetisi kehidupan banyaknya ujian, banyaknya tantangan yang kamu hadapi di dalam kehidupannya kamu, sehingga menarik energi orang ini masuk ke dalam kehidupannya kamu untuk menjadi seseorang yang bisa totally kayak sangat mampu untuk membimbing kamu, mengarahkan kamu secara komunikatif di sini gimana caranya kamu bisa menghadapi ujian-ujian yang ada itu dengan lebih rileks dan nggak terlalu banyak mikirin omongan orang lain Gemini Lanjut yang ketiga di sini ada Knight of Cups Kita akan melihat apa tujuan utamanya orang ini masuk ke dalam kehidupannya kamu. Aku lihat di sini ini adalah tentang memberi rasa Knight of Cups memberi rasa, membawa hal-hal yang bisa dia bantu, dia bagikan terhadap kamu, terutama gimana soal mengolah rasa terutama rasa dari omongan-omongan orang terhadap dirimu Gemini. Jadi tujuan dia di sini juga salah satunya adalah nih, aku bawakan hal-hal yang sekiranya bisa kamu pergunakan nih Gemini untuk kedepannya kamu itu biar bisa lebih diterima juga sama orang-orang, lebih menarik secara kata-kata lebih komunikatif, membantu kamu belajar gimana caranya agar bisa diterima juga oleh lingkungan kamu, dan di sini membantu kamu untuk lebih komunikatif juga. Tadi kan tentang sword di sini teman-teman dari awal dia udah bawa pedang nih biasanya sword melambangkan tentang sesuatu yang lebih komunikatif Oke, lalu di kartu yang keempat di sini area kehidupan yang akan terpengaruh ketika orang ini hadir di dalam kehidupannya kamu. Salah satunya di sini tuh kan ada kartu Page of Swords yang akan terpengaruh dalam kehidupannya kamu. Ini adalah tentang
gimana kamu yang pada akhirnya bisa gitu ya, kayak bukan mengatasi, lebih protect terhadap gosip-gosip yang ada gitu loh ya tentang dirimu. Karena lagi-lagi orang ini mengajarkan gimana caranya untuk komunikatif, terus juga kita bisa ngeprotek diri kita dari omongan orang-orang lain terhadap diri kita gitu loh, agar nggak terlalu mendengarkan banyak bacotan dan julitan orang lain gitu ya. Jadi itu yang akan terpengaruh. Jadi dia akan kayak mungkin benar-benar mempengaruhi kamu, gimana caranya kamu nggak terlalu mendengarkan omongan orang-orang yang terlalu kepo gitu loh terhadap kehidupannya kamu ya. Dan yang kelima, tantangan yang akan muncul ya, yang mungkin akan kamu hadapi saat berproses dengan orang ini tentang kesabaran, temperance. Terkadang orang ini kalau aku lihat dia ya memang orangnya sangat komunikatif, tapi sekali dia ngomong di sini bisa jadi omongannya akan nyelekit seperti itu, kayak yang tajam omongannya. Memang dia tidak akan marah-marah ya, tapi sedikit omongan dari dia itu bisa menguji kesabaran orang lain juga, membuat orang lain bisa sangat tersindir secara halus gitu ya, gak enak hati. Nah gitu, jadi ini orang kata-katanya tajam, meskipun dia nggak dengan cara marah-marah pun apa yang dia omongin itu sangat menusuk ke hati orang lain gitu. Jadi aku lihat mungkin ya tantangan yang akan muncul adalah gimana caranya kamu bisa bersabar dengan nasihat ataupun omongan yang dia berikan ke kamu. Mungkin terkadang agak sedikit menyindir kamu ataupun menampar ya dirimu atas hal-hal yang dia katakan, yang dia berikan, nasihat segala macam gitu ya. Sorry, aku masih batuk teman-teman ya. Terkadang memang membuat seorang Gemini menjadi sangat tertampar. Wah, gitu banget ya. Omongannya kayak pedas banget ya, nyelekit banget ya. Padahal sesungguhnya orang ini selalu berbicara realita dan fakta terhadap siapapun, masuk sama kamu gitu kali ya. Itu tantangannya akan muncul sih. Gimana bisa sabar dengan omongan dia gitu. Sedikit tapi terkadang nyelekit. Yang keenam, peluang ataupun hadiah yang akan dibawa, hal positif ataupun potensi besar apa yang hadir bersama orang ini. Kebaikan, banyak hal yang akan dia share, dia beri terhadap kamu di sini ya. Kebaikan yang diberi, dibantu segala macam tidak hanya tentang uang, tapi juga sharing pengalaman hidup gitu ya. Lalu yang ketujuh, bagaimana kamu akan tumbuh melalui koneksi ini ya. Transformasi pribadi ataupun batin yang akan kamu alami ya lewat pengalaman bersama orang ini. Kalau aku lihat di sini ada Knight of Swords, membuat kamu ya bisa lebih menjadi seseorang yang lebih tegas soal omongan dan soal kata-kata. Karena orang ini mengajarkan juga tentang ketegasan. Gimana kamu bisa memprotek dirimu dari omongan orang lain kan di awal tadi. Seperti itu, kamu jauh lebih tegas, omongan kamu akan jauh lebih didengarkan gitu ya. Dan kamu akan lebih mampu lebih komunikatif lah gitu untuk berkomunikasi dengan orang lain ya. Lalu yang kedelapan, hasil ataupun arah akhir koneksi ini Gemini ya. Kemana arah hubungan atau pengaruhnya dalam kehidupan kamu? Apakah sementara, jangka panjang atau bersifat transformatif? Di sini ada kartu Eight of Pentacles ya. Orang ini di dalam kehidupan seorang Gemini ya, pada akhirnya ya memang nanti akan kayak menjadi master lah gitu ya. Kayak jadi mentoring bagi kamu ya, seseorang yang bisa mengajari kamu tentang banyak hal tentang hidup, gak hanya cara komunikasi tapi juga cara bisnis nantinya, gimana caranya kamu bisa berkembang dalam kehidupanmu, pada dedikasimu ya, di kerjaanmu, di karirmu. Banyak hal yang bisa dia kasihin gitu loh, impactnya terhadap kamu ya. Hasil akhirnya memang orang ini akan mengajarkan kamu ya, intinya dia kayak akan jadi master lah gitu ya, kayak master kungfu aja ya, jadi guru di dalam kehidupannya kamu, dan kamu bisa enjoy dengan dia meskipun terkadang ada omongan dia yang memang ketus, tapi itu fakta dan realita yang dia sampaikan, dan dia orangnya mungkin belak-belakan atas apa yang dia omongin gitu Gemini ya. Dan di sini kalau untuk zodiaknya orang ini bisa dari mana Kak? Tentunya bisa dari kedua belah zodiak, cuma energi paling kuat ya itu terbaca dari Temperance Sagittarius. Itu aja, oke? Mungkin sampai di sini dulu ya buat readingan kali ini. Semoga resonate ya. Jika tidak resonate, berarti bacaan ini bukan untuk kamu, dan semoga bermanfaat tentunya. Dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye bye Gemini.